Ternyata penulisnya. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sidang putusan hukumannya terhadap Ratu Entok, adiknya Ustadz Juma. Ya, dia katakan kalau ada apa-apa dengan adikku, ya jangan salahkan kami. Ya. Artinya bahwa dia memberikan sebuah harapan kepada Ratu Entok bahwa Ratu Entok itu aman dan tidak akan dihukum. Karena tentu saja orang Kristen nantinya, terutama dalam hal ini pelapor yaitu Bang Dosma, tidak akan bisa membuktikan itu gambar itu yang mana yang dinistakan, karena itu bukan gambar Yesus ya. Dan ya masih banyak lagi di video itu. Kemudian Ustadz Juma terus mengancam kekristenan gitu ya. Debater-debater kekristenan dalam hal itu. Nah kawan-kawan, menarik ya. Karena Ratu Entok ini setelah sudah sekian bulan proses penyelesaian kasusnya dia. Dan akhirnya sudah diputuskan yaitu 2 tahun 10 bulan. 2 tahun 10 bulan kawan-kawan. Dan dendanya 100 juta. Dan jika tidak dibayar 100 juta itu, maka itu digantikan dengan 3 bulan penjara. Nah, teman-teman sekalian, ini tentu saja kita berterima kasih ya kepada HBB dan juga ormas ada MUKI kalau nggak salah ya, Majelis Umat Kristen Indonesia yang ada di Kota Medan yang terus mengawal hal ini. Dan tentu langkah selanjutnya adalah Ustadz Juma, Nora Aritonang, dan si Uni Rifa kawan-kawan. Wow. Ya, memang Bang Dosman ini kawan-kawan santai ya. Dia bawa joget di TikTok ya. Tetapi dia pelan-pelan tapi pasti. Ya, tepat sasaran. Dan nanti kita akan nantikan seperti apa. Ya, saudara-saudara kita yang lain. Ya, yaitu si Juma, si Uni Rifa, dan si Nora. Yang seakan kebal hukum. Bahkan beberapa kali panggilan polisi, mereka tidak hadir. Nah teman sekali, kita saksikan dulu ya seperti apa video Ustadz Juma ketika dia tantang Bang Dosma si jabat. Dan suara Juma ya, tapi foto Bang Dosma di pengadilan yang saya tampilkan. Mari kita lihat videonya berikut ini. Buktikan aja nanti di persidangan bahwa gambar itu adalah Tuhan kamu. Gitu ya Dosma ya. Nah kita lanjut. Nah sekarang tugasmu buktikan aja nanti di persidangan bahwa gambar itu adalah Tuhan kamu. Gitu ya Dosma ya. Nah kita lanjut. Nah sekarang tugasmu buktikan aja nanti di persidangan bahwa gambar itu adalah Tuhan kamu. Mari teman-teman, kita akan lihat lagi ya seperti apa di ruang persidangan ya pada saat putusan itu. Ternyata penulisnya. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya ya di tanggal 10 Maret 2025 ya. Jadi sudah divonis 2 tahun 10 bulan
dendanya 100 juta rupiah. Jika tidak dibayar 100 juta, maka digantikan dengan hukuman penjara 3 bulan. Nah, kawan-kawan sekalian, mari kita baca ya beritanya secara terperinci ya, dikirim oleh teman saya yang juga hadir ya dalam persidangan itu ya, yaitu Bang Wajah Sumut ya. Mereka adalah wartawan ya yang biasa menulis ya berita-berita seperti ini. Oleh karenanya kita simak berikut ini. Oke, teman-teman sekalian, mari kita lihat dan baca bersama-sama beritanya ya, teman-teman. Di sini dikabarkan ya kabar terbaru, Ratu Entok divonis 2 tahun 10 bulan. 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim PN Medan ya. Mari kita lihat ini gambar ya. Kita lihat, kita akan baca bersama-sama dalam tribunmedan.com. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 34 bulan atau 2 tahun 10 bulan kurungan terhadap terdakwa Ratu Entok dalam perkara penistaan agama Senin 10 Maret 2025. Dalam putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa terdakwa Irfan Satria Putra Lubis alias Ratu Talisa alias Ratu Entok terbukti melakukan penistaan agama. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Irfan Satria Putra Lubis alias Ratu Talisa alias Ratu Entok dengan pidana penjara selama 2 tahun 10 bulan. Ujar Hakim Ketua Ahmad Ukayat di PN Medan Senin 10 Maret 2025. Jadi ini baru kawan-kawan ya, ini terbaru. Hakim ternyata menyatakan perbuatan Ratu Entok telah memenuhi unsur-unsur melakukan tindakan pidana penistaan agama sebagaimana dakwa alternatif pertama. Terdakwa terbukti melanggar pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, kata Ahmad Ukayat. Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa Ratu Entok untuk membayar denda sebesar 100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menurut Hakim, hal memberatkan perbuatan terdakwa Ratu Entok telah meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa dapat merusak kehidupan beragama di lingkungan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa telah meminta maaf di media sosial, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa belum pernah dihukum jelas dia. Setelah membacakan putusannya, Hakim Ketua Ahmad Ukayat memberikan waktu selama 7 hari kepada terdakwa Ratu Entok yang merupakan warga Jalan Marelan, 1 Pasar 4 Barat, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara tersebut. Diberikan waktu 7 hari untuk menyatakan sikap apakah mengajukan banding atau menerima vonis ini, ujar Hakim Ahmad Ukayat. Ya, baik teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama terkait tentang vonis daripada si Ratu Entok. Dan puji Tuhan kawan-kawan, artinya bahwa ada keadilan gitu ya. Sekalipun ya tidak terjerat dengan hukuman yang berat seperti yang dilakukan kepada kekristenan ya. Contoh itu adalah Bapak Muhammad KC yang dituntut 10 tahun. Dan kalau nggak salah itu berakhir di 8 tahun penjara. Lalu ada dispensasi lagi sehingga kalau nggak salah itu 6 tahun lebih saja. Nah kawan-kawan sekalian, kita berharap memang saya tidak menuntut itu harus 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ya buat saya tidak penting gitu. Tapi yang jelas hukum sudah diberlakukan dengan baik. Dan setidaknya mereka itu dijerat gitu ya. Dihukum. 1 tahun pun saya secara pribadi sudah bersyukur dengan adanya keputusan seperti itu. Apalagi ini 2 tahun 10 bulan. Hampir 3 tahun ada denda lagi kawan-kawan. Jadi kalau nggak bayar denda memang berarti 3 tahun 1 bulan. Ya. Nah. Teman-teman, tentu saja kita semua mengharapkan ya. Secara pribadi kita mengharapkan karena tidak ada etika baik ya sampai hari ini kepada Nora Aritonang, si Uni Rifa dan si Juma. Ya kawan-kawan ya. Kenapa? Karena mereka ini setiap hari sampai pada detik ini dari tahun lalu setelah sudah dilaporkan sampai hari ini pun terus menyerang kekristenan dan seakan kebal hukum. Seakan mereka tidak bisa disentuh hukum. Jadi kita berharap Bang Dos masih jabat akan diberkati oleh Tuhan, terus dipelihara, terus dilindungi oleh Tuhan ya. Dan teman-teman sekalian, saya percaya bahwa
jika Tuhan yang ada di pihak Bang Dosma, maka kasus Juma, Unirita, Nora Aritona akan menyusul seperti Ratu Entoko. Nanti kita akan lihat bagaimana si Juma kemudian itu punya argumen-argumen yang katanya itu tidak pernah menista, karena apa yang dikatakannya itu pakai dalil, apa yang dikatakannya itu semua fakta. Karena Kristen itu memang sudah terhina katanya. Tanpa dihina pun sudah terhina kekristenan itu. Dan nanti kita akan lihat bagaimana kemudian langkah selanjutnya. Karena Bang Dos masih jabat berjanji setelah kasus Ratu Entok tuntas, maka dia akan gaskan. Ya, baik teman-teman sekalian, kita nantikan. Terus doakan Bang Dosma dengan tim dan juga Ormas HBB dan lain-lainnya yang mengambil kebijakan dalam hal ini, ya, sehingga mereka juga terus menjaga, ya, kerukunan umat beragama, ya, moderasi umat beragama ini supaya tidak terpecah-pecahkan karena para penghujat-penghujat. Baik teman-teman sekalian, demikian ya video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.